Evening, everyone. Oh wait, I have to do this first. Okay, can we see it? View, present. All right. Good evening, everyone. Thank you for being here with us. I'm Grace. I want to start with some gratitude. Thank you, Mbak Ratna Mufida, for reading to us. Thank you, Lisa, for the camaraderie in curiosity. Soon I will switch to speaking in Bahasa. And Rachel Surijata will be translating using the closed caption facility so that you can see it below the screen. It's something like a subtitle. It's not a live translation. The translation is prepared beforehand by the kindness of Akmalia Rizkita, or Chita as we call her, who is my Rubanah gang, and also Rachel. So thank you, Chita and Rachel. Let us try the closed caption. You should be able to see it below your screen. You can click on your Zoom. How do I click it? I'm clicking. You have to use the closed caption button on the bottom of your screen. The three dots, right? Show subtitle. Okay. Exactly. Yeah. All right. Okay, so kita coba ya. Halo, cek. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Sudah jalan ya, bisa ganti bahasa. Kalau terlalu cepat, Rachel bersuara ya. Mengingat 2 edisi OBX yang sebelumnya, saya hampir saja menyiapkan presentasi ini dalam bahasa Inggris sebenarnya. Sebagai informasi buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan, OBX 2 edisi sebelum ini ada Dylan Fagan yang membicarakan Gotot Prakosa, terutama seputar gagasan sinema pinggirannya. Rekamannya bisa didengar di sini. Terus ada juga Merv SP-nya yang membicarakan kerja pengarsipan, karya-karya komik, dan film eksperimentalnya Roxley. Karena yang ini ada gambarnya, maka rekamannya bisa diakses di sini. Kedua sesi ini berlangsungnya dalam bahasa Inggris gitu. OBX sebagai pelantar emang cita-citanya semacam mengumpulkan tukang ngulik yang ulet dan tekun dari mana aja sebenarnya. Mereka bisa peneliti, penulis, akademisi, seniman, manajer, kurator, arsiparis, pustakawan, dosen, ya kerja seni secara umum lah ya. Intinya sih mereka-mereka yang punya rasa penasaran yang tinggi terhadap praktek-praktek yang mendahului atau melatari praktek mereka hari ini. Dan mengejar penasarannya dengan cukup getol gitu ya. Sebagai orang-orang yang juga selalu penasaran, pelantar kami ini kami khususkan buat kerja-kerja yang belum diterbitkan. Mestinya nggak ada batasan geopolitik untuk rasa penasaran kan. Itu juga kenapa acaranya terpaksa pakai bahasa Inggris. Cenderung lebih adil karena semua pesertanya nggak ada yang native. Jadi sekalian aja sama-sama asing dengan bahasanya. Sederhananya sih saya dan Lisa suka menyebut acara ini geeking around. Kemarin saya ditanyain sama Mas Asmujo, apaan sih geeking around? Agak mikir juga tuh balesnya, kenapa ya saya anaknya suka nyampur-nyampur bahasanya. Mbak Riksa Afiati bilang kalau geeking around itu ngulik. Ya saya setuju aja dulu deh ngulik. Jadi ini pelantar buat tukang ulik. Atau tukang ngoprek juga kali ya. Soalnya paling enggak dalam kerja-kerja saya dan Lisa, kami juga orangnya ikut membikin, ikut making. Bisalah disebut ikut produksi, tapi nanti ada yang protes karena kok istilahnya produksi ya kapitalis amat. Anyway, selain mengoperasikan penerjemahan, saya dan Rachel juga mempersiapkan presentasi ini bersama. Awalnya saya ngulik Danarto karena penelitian seputar seni rupa baru. Sering orang menyebutnya GSRB.
saya selalu gemes sama singkatan itu. Kalau butuh banget nyingkat yang kayak militer atau pemerintah yang juga militeristik itu, singkatan benernya harusnya GSRBI, Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. Tunggu bentar, ini tapi kayaknya topik lain. Danarto, yang lebih kita kenal sebagai sastrawan, penyair, penulis, itu memang dia ikutan di pameran Seni Rupa Baru, yang edisi 1979 yang dikenal orang. Pada waktu itu mereka menyatakan bubar, tapi mereka balik lagi sih di akhir 80-an. Karya Danarto di pameran 1979 itu lumayan ngeselin. Kanvas kosong yang ditata-tata, mulai dari lantai sampai tembok. Nanti saya akan singgung lagi karya ini. Lalu saya juga punya ide pengen sekolah. Maunya sih supaya naskah yang saya kerjain diterbitin nggak ada hubungannya sama proyek seni atau kerja pameran atau kerja bikin seminar atau simposium yang sering saya lakukan. Nggak tahu deh sekolahnya bakal selesai atau enggak, tapi niatan saya sih menulis seputar penyebaran pengetahuan, penyebaran selera, atau semacam kepercayaan atau keyakinan di dalam berkarya. Gitu. Salah satu model yang paling sederhana untuk penyebaran ini ya sekolah seni. Tapi ada banyak model lain juga. Mulailah saya melihat 6 pekerja seni untuk memenuhi cita-cita ini. Salah satunya Danarto. Saya nggak akan sebut semua di sini, dan tolong jangan tanya-tanya bagaimana kabar tesis saya. Saya sungguh nggak tahu apakah itu akan selesai atau tidak. Karena penelitiannya luas, saya mencari teman biar nggak nyasar sendirian. Ketemu deh sama Rachel. Jadi awalnya kami membuat katalog data dari segudang bahan seputar Danarto. Perlu digarisbawahi bahwa kami sama sekali belum secara khusus mencari karya seni rupanya atau lukisannya. Kami masih mengumpulkan karya-karya Danarto yang dalam artian seluas-luasnya. Cerpen, buku, ilustrasi, naskah teater dan film yang melibatkan Danarto sebagai artistik. Kolom yang kecenderungannya refleksi bernafas Islam, novel hanya satu, ulasan kegiatan kebudayaan, kebanyakan pameran seni rupa, dan tentu saja yang ketemu juga ya karya seni rupa ya. Sekarang bahan yang langsung berhubungan dengan Danarto, baik karya dia ataupun yang menyebut nama dia, ada sekitar 700-an dokumen. Yang sudah kami katalog baru 200-an. Masih jauh sih kerjanya. Rasanya sih sudah semua kami baca, namun baru 200-an itu yang kami tuliskan sinopsisnya seperti yang bisa teman-teman lihat barusan. Ya buat kami, buat apa ya bikin katalog data? Sebenarnya akhirnya sih supaya bisa membangun arsip praktek artistiknya Danarto. Seperti yang pernah saya kerjakan sama Mbak Ratna Mufida dalam konteks Hyphen. Tujuannya ya mempermudah penulisan lebih lanjut mengenai... Oh ya. Oh. Seni Rupa Baru Research, ya. Tujuannya mempermudah penulisan lebih lanjut mengenai mereka-mereka ini. Kenapa harus dipermudah? Nah, ini adalah obrolan lain. Karir Danarto sebagai sastrawan dimulai ketika dia memenangkan penghargaan sastra dari majalah Horizon pada 1968 untuk cerpennya yang judulnya adalah sebuah gambar. Bukan kata-kata, bukan teks. Judulnya adalah Gambar Hati Ditembus Panah. Ada catatan kakinya juga yang menjelaskan gitu ya, bahwa judul ini sudah selayak dan sepantasnya hadir seperti ini. Sebelum memasuki milenium yang kedua, dia sudah menerbitkan 3 kumpulan cerpen. Tadi sudah disebut juga di awal sama Lisa ya pas baca biografinya ya. Ada buku buku fiksi Godlop, penerbitnya Dongeng dari Dirah dari tahun 1975. Ada buku kumpulan cerpen, ada Makrifat, penerbitnya Balai Pusaka 1982 yang ya menangnya juga di tahun terbitnya. Ada Berhala terbitannya Pustaka Firdaus tahun 87 dan
Ada, ini lucu banget sih, yang ini non-fiksi soalnya, yang ini non-fiksi, catatan perjalanan orang Jawa naik haji, penerbitnya Jakarta, Graffiti Pers tahun 1984. Nah, yang terakhir ini diulas khusus sama Abdurrahman Wahid. Ya, langsung persis ketika terbit. Danarto belajar melukis di ASRI. Dia juga ikut mendirikan Sanggar Bambu, sebuah sanggar seni rupa yang aktif lebih dari setengah abad. Tidak membatasi, aktif di sana, tidak membatasi ragam bentuk kekaryaannya Danarto, yang hingga akhir hayatnya sebenarnya lebih dikenal sebagai sastrawan dengan kecenderungan sufistik. Oke, lanjut. Menuju presentasi ini, saya sama Rachel memilih karya-karya yang akan kami bicarakan. Cerpen yang dibacain Mbak Ratna tadi itu pilihannya Rachel. Karena ketertarikan Rachel adalah cerpen itu sekilas seperti drama radio. Terus pas dibaca-baca lagi, kok dia bisa juga ya jadi drama yang disiarkan di televisi? Atau jangan-jangan dia juga bisa jadi naskah teater. Waktu saya minta Mbak Ratna membacakan cerpen ini, dia juga komentarnya sama. Ini sebenarnya naskah teater pendek ya. Secara umum, karya-karya Danarto emang punya kualitas multimedia gitu ya. Multimedia maksud saya ini seharafiah lebih dari satu media. Jadi walaupun karyanya bentuknya cerpen, dia bisa dimainkan, bisa didramakan, bisa dibunyikan. Bukan seperti multimedia yang kalau dalam ranah seni rupa diartikan sebagai video, film, atau audiovisual. Banyak juga yang mencatatkan cerpen-cerpennya Danarto itu muasalnya gambar atau lukisannya. Salah satu cerpen Danarto ini misalnya Asmara Loka. Novel ini bersumber dari sebuah cerita bersambung yang diterbitkan setiap hari selama kurang lebih 3 bulan di Harian Republika pada 1993. Konon katanya, Danarto datang ke redaksi kantor Republika setiap hari. Dia diberi ruangan sendiri untuk menulis. Dia diberi, ya, langsung disunting hari itu juga, dan besoknya terbit. Target hariannya adalah 5.000 karakter dengan tenggat waktu pukul 5 sore. Mungkin nggak konon-konon amat ya, sebab redaktur rubrik Sastra Harian Republika waktu itu, namanya Yosi Hervanda, menceritakan bahwa Danarto biasanya datang setiap hari pukul 12 atau 1 gitu. Dia akan sampai, dia makan, dia tidur siang dulu, baru dia minta kertas untuk menggambar kerangka karangannya. Iya, kerangkanya digambar, baru diketikan menjadi naskah. Ini setiap hari loh, bayangin ya. Kalau dipikir-pikir ini performatif banget. Semacam durational performance 2 bulan. Adegannya ngantor gitu. Saya kutipkan pernyataan Danarto untuk mendukung kecurigaan saya bahwa ini performatif. Jadi saya nggak boleh sakit atau bepergian sampai selesai. Waktu itu juga ada undangan naik haji, saya tolak. Karena ini nanti gimana pembaca ini? Kalau ceritanya Danarto sendiri, novel itu adalah hasil residensinya selama setahun di Jepang. Alasannya beda ya sama residensi zaman sekarang ya, di mana seniman residensi jadi lebih bisa fokus, lebih punya banyak waktu eksplorasi karena hidupnya ada yang biayain. Menurut Danarto, residensi dia di Jepang menyenangkan karena ketemunya dengan orang yang sama-sama nggak bisa bahasa Inggris. Itulah jadinya lebih bisa ngobrol, lebih nyambung, lebih ngerti satu sama lain. Mungkin maksud dia sama-sama bukan native kali ya. Karena seperti kebanyakan dari kita sekarang. Karena menurut dia, kalau ngomong sulit, gambar jadi cara berkomunikasi yang paling efektif. Kalau nggak bisa diartikulasikan dengan kata-kata, ya digambar aja. Saya menulis sastra sebenarnya seperti melukis. Pertama, saya membuat coret-coretan cakar ayam yang tidak ada artinya sama sekali.
Dari situ kemudian berkembang menjadi jalan cerita, tema. Lalu muncul kemudian tokoh-tokohnya. Kemudian ya tergantung bagaimana penyelesaiannya itu akan berlangsung saja. Jadi sebenarnya abstrak ya. Kemudian ketika setelahnya masuk dalam proses menulis, itu saya tidak punya bayangan apa-apa kecuali langsung mengetik saja. Dari sini saya pikir kita jadi ketemu bahwa cerpen, novel, puisi, atau naskah yang dia anggap sastra itu posisinya sama dengan lukisannya. Sekaligus juga beda dengan coret-coretannya. Saya ingin menyebut coret-coretan ini sebagai gambar, bukan sketsa. Walau dalam banyak catatan orang menyebut coretan-coretan itu sebagai sketsa. Karena gambar adalah goresan di atas kertas atau apapun, dan tidak harus mewakili apa-apa. Sementara sketsa punya tujuan yang jelas, agak pasti gitu. Dia sketsa itu dalam proses menjadi lukisan, atau untuk menjadi cerpen, untuk menjadi naskah drama, dan seterusnya. Sementara dalam konteks Danarto, coret-coretannya juga sesuatu yang dalam proses. Namun proses sebagai proses gitu ya. Proses. Di dalam proses ini muncullah kebebasan. Kebebasan termasuk bebas tujuan, apalagi tujuan yang jelas. Misalnya ada juga cerita dari Jose Rizal Manua yang minta dibuatkan naskah untuk Pacific Festival of Children's Theater. Naskah yang dikasih sama Danarto itu adalah 11 lembar gambar tanpa dialog, dan kata Danarto urutannya bebas. Bisa juga kita perhatikan bagaimana misalnya figur-figur di dalam lukisan ini ditandatangani pada tahun 1963, dia menjadi hidup di dalam cerpennya yang bertajuk Armageddon. Cerpen ini ditandatangani pada 1968. Figur hitam yang ada di lukisan ini menjadi tokoh yang namanya Bekak Rakan. Figur putih adalah roh ibu dan anak-anak yang dimakan oleh si Bekak Rakan. Judulnya merujuk pada Bukit Megiddo, tempat di mana Alkitab menggambarkan peperangan terakhir sebelum hari penghakiman. Penggambaran lanskapnya juga mirip dengan bagaimana Alkitab menggambarkannya. Dataran tandus, dataran batu, tumbuh lurus tak kenal waktu. Belalang mencuat mengorak sayapnya, ilalang pucat karena panasnya. Dataran tandus, dataran batu, dataran rumput, dataran ilalang. Belalang bertengger di batu-batu, batu-batu diremasnya menjadi debu, dan debu diterbangkan angin ke segala penjuru. Sementara karakter Bekak Rakan atau si figur berwarna hitam di lukisan ini sebenarnya merujuk ke bahasa Jawa. Bekakak, kalau kata orang Jawa, itu ayam atau bebek panggang yang warnanya hitam. Biasanya untuk sesajen. Atau bekakrah, porak-poranda. Atau bekakraan, ayam betina yang berkotek-kotek kian kemari. Bingung kesana kemari. Atau bekasaan, hutan rimba. Kebebasan dalam proses yang tadi saya sebut itu kerap disebut Danarto sebagai netral atau kosong. Ini rasanya salah satu karya yang orang seni rupa paling kenal ya. Foto ini dari Pameran Seni Rupa Baru Indonesia 1979. Judulnya Putih di Atas Putih. Dan konon karena karya ini pernah dipamerkan 2 kali. Pertama dalam rangkaian World Expo di Osaka 1970, kemudian dalam pameran kelompok di Taman Ismail Marzuki 1973. Sayang belum ketemu dokumen pembanding untuk mendukung informasi ini. Bagi Danarto, karya ini adalah penggabungan seni lukis, seni patung, dan arsitektur. Dan karena seni lukisnya di depan, karya ini sebenarnya ada tanda tangannya. Menurut dia mestinya iklim bisa mengubah karya ini. Sebagai catatan pinggir saja, 1979 bukan pertama kali Danarto ikut pameran bersama Seni Rupa Baru. Awalnya 1977. Karyanya judulnya Adonan 1, Adonan 2, Adonan 3, 4, dan 5.
Putu Wijaya dalam ulasannya di majalah Tempo mendeskripsikannya begini. Adonan berupa gumpalan warna biru, di samping merah, kemudian kuning, lalu putih. Yang terakhir kanvasnya kosong. Kesatuan ini sangat dramatis. Dalam panggung seni rupa, setidaknya oleh Putu Wijaya waktu itu, Danarto dianggap kurang berambisi dalam pencapaian rupanya. Sementara pada 1978, ketika Danarto ikut menyelenggarakan pameran puisi konkret, para kritikus dan pengulas pameran memuji karya dia habis-habisan. Pameran ini diadakan di dalam konteks acara sastra kelilingnya ASEAN. Kata Pak Bambu, karya Danarto ini rapi, enak dilihat, dan bukan sekadar mewujudkan kata ke bentuk-bentuk aneh. Dan sebenarnya sungguh tampak disiplin Danarto dalam mewujudkan ide ke dalam bentuk-bentuknya. Sensibilitasnya terhadap kata, poetika dan sastra, serta kemampuan merupanya. Laporannya Agus Dermawan T. di Harian Kompas benar-benar membantu kita membayangkan berjalan dan mengalami ruang pamernya. Naskah ini seolah dibangun seputar karyanya Danarto. Mengenai karya Danarto yang kami jadikan judul presentasi, Pak Agus menuliskan demikian. Yang lebih menarik dan memaksa menyentuh aplaus kita adalah karya yang berjudul Habis Tak Sudah. Sebuah buku setebal 115 halaman, duduk di kursi. Halaman pertama sampai halaman terakhir dari buku tersebut hanya bertuliskan Allah yang dikomposir dalam bentuk segi empat. Setiap halaman tidak berbeda, sangat sugestif, dan tak berlebihan jika dianggap lahir dari ide yang luar biasa. Sikap religius Danarto bisa pula ditangkap dalam yang diam, yang menggerakkan. Hanya kanvas putih yang berbentuk segitiga dengan gambar mata yang bersinar di tengahnya. Puisi. Nah, karya yang terakhir ini belum ketemu fotonya, apalagi barangnya. Yang kedua barusan dilihatin itu ada di HB Yasin karyanya. Setelah sekian keajaiban dan kejutan, sekarang saya mau coba masuk ke humor ya. Sebab saya rasa ini elemen yang paling jarang dibahas dari praktek artistiknya Danarto. Baik dari sisi sastra, apalagi seni rupa. Kalau naskah teaternya, kata kunci yang terdepan adalah satir atau ironi. Tapi dalam sesi ini kita nggak bisa nyampe sih ke naskah teaternya. Yang penting dicatat adalah beliaunya ini pernah membuat sesuatu yang kelompok teater yang namanya teater tanpa penonton. Nama kelompok teater buatannya Danarto ini pernah mementaskan naskah dia yang judulnya Belgeduel Beh 1978. Sejauh ini ya hanya sekali itu kelompok teater tanpa penonton itu pentas. Tapi istilah teater tanpa penonton itu muncul lagi ketika dia mengulas pertunjukan teater pada 87 dan sebenarnya beberapa kali lagi setelahnya. Konsep ini sebenarnya bercita-cita meleburkan jarak antara sutradara, kru, pemain, dan penonton. Kualitas ini sebenarnya kentara betul di dalam cerpen Abrakadabra yang kita baca tadi. Pengarang hadir sebagai pengarang berdialog dengan pembaca, pengarang meminta pemain atau aktornya untuk berbicara langsung dengan pembaca, sehingga dia nggak perlu jadi perantaranya. Judul cerpen ini juga diterakan sebagai sebentuk puisi konkret. Catatan pinggir lagi, ternyata di Instagram ada GIF-nya Abrakadabra, yang persis dengan seperti huruf A kebalik itu. Banyak ya catatan pinggirnya. Sebelum benar-benar masuk ke humor, sekalian deh saya sebut satu naskah teater lagi buatannya. Kali ini sutradaranya bukan dia sendiri, sutradaranya Azwar A.N. Dan yang mementaskan adalah Teater Alam Yogyakarta. Ini sebenarnya naskah yang lebih tua dari Belgeduel Beh, yang tadi tahun 78 kan. Yang ini 1973. Naskah ini judulnya Obrok-obrok ewek-ewek. Saya menyebut karya ini karena judulnya juga onomatope, seperti Belgeduel Beh. Jadi
kata-kata, bunyi-bunyi, atau sebentuk konkretan gitu. Emang penting dalam kekaryaan Danarto. Apapun bisa jadi medium buat dia. Bahkan ulasan buku pun bisa jadi medium buat Danarto berkarya. Ini mungkin bisa kita baca dari sini ya, karena the book is weird for it consists of empty spreads. About 225 pages of it were literally empty, except for its front and back cover plus 2 title pages. Bukunya judulnya Nyepi. Waduh, kok nggak bisa di full screen? Ya, nggak bisa di full screen. Harus digedein dulu kali, Grace. Ya, tapi coba ya. Oke, buku itu punya Mas Enin. Iya, saya bilang dan yang bawahnya ya, habis tak sudah. Jadi bukan cuma Danartonya sebenarnya yang jahil ya, saya tuh pengen bilang. Kalau dan sugestif seperti kata Pak Agus Darmawante tadi. Tapi bahkan editor majalah yang memuat ulasan ini juga sugestif. Catatan editornya seperti yang kita bisa lihat di sini tuh telah membuat saya berasumsi kalau buku kosong itu yang 225 halaman judulnya Nyepi itu tuh karyanya Danarto. Terutama karena si editor di dalam biografinya ini menyebut karya buku 1015 halaman dari pameran konkret 78 tadi. Penerbitnya Altermat pula itu sejauh penelusuran saya. Altermat itu hanya menerbitkan 2 buku. Buku Afrizal Malna yang judulnya Abad yang Berlari tahun 85 dan buku Nyepi ini tahun 83. Jadi kan ya mungkin ya kalau ini karya Danarto. Untung segera ketahuan kalau ternyata ini adalah karya teman-teman STF Driarkara yang waktu itu sedang gandrung dengan Filsafat yang Mengelak karyanya John Verhaar. Tapi balik lagi ke ulasan ini, sebenarnya ulasan ini bisa kita anggap karya kan, dan nggak aneh kan kalau saya ngotot bahwa ulasan ini lucu. Kelucuan selanjutnya adalah sebuah cerita yang udah saya dengar hampir dari semua orang yang saya ceritain kalau saya sedang mengulik Danarto, termasuk Lisa, dan ada Mas Enin juga di sini. Ada sih kalau 5 orang lebih lah yang tahu cerita ini. Versinya macam-macam, lokasi kejadiannya juga beda-beda. Jadi kesan saya, semua orang ini sepertinya pernah dengar langsung dari Danarto gitu ceritanya. Ceritanya begini, suatu ketika Mas Danarto sedang menyetir malam-malam. Di suatu lampu merah, dia dihadang rampok bersenjata tajam. Terus dia bilang dia nggak punya uang di dompet. Kalau mau rampoknya ikut aja. Di rumah ada kok uang. Entah gimana ikutlah si rampok bersenjata tajam ini naik ke mobilnya. Sama dia kendaraannya mobilnya diarahin ke kuburan. Lalu di salah satu jalan buntu kuburan, lampu mobilnya menyorot ke arah sebuah Nissan. Lalu dia matiin mesin. Oh, baru sampai situ. Wah, lucu nggak ya kalau dipotong gini?
bisa Mobilnya tetap dia lucu karena yang lucu tuh peristiwanya, bukan karena cuma ceritanya. Nggak tergantung tempo kalau menurut gue ini situational comedy. iya udah sampai mana tadi? Dibawa ke kuburan. Ya, sampai dibawa ke kuburan. Oke, dibawa ke kuburan, terus lampu mobilnya menyorot ke arah sebuah Nissan. Lalu dia matiin mesinnya. Terus diajak rampoknya turun. Gue ceritain aja dalam bahasa Inggris deh. Kalau lebih cepet, emang belum ada ya terjemahannya? Iya, belum ada. Oh ya, oke. Lampunya menyorot ke arah Nissan, terus dia matiin mesin. Diajaklah rampok itu turun dari mobil. Ayo mas, ini rumah saya, kira-kira gitu kali ya. Terus Danarto dan semua orang tahu ya, kalau dia hampir selalu pakai baju putih. Dia berjalan ke arah Nissan dengan mantap. Kaburlah si rampok terbirit-birit. Saya pikir ini hebat bener ya siasat ini ya. Sampai jadi legenda di kalangan seni gitu. Ternyata dan beneran semua orang cerita gitu ya. Ternyata apa namanya belakangan jadi ketemu. Gimana nggak semua orang tahu? Nanti dia diberitain di Tempo gitu. Dia diberitain di Tempo, ya pantas aja juga orang punya versinya sendiri-sendiri nggak sih? Oke. Saya mau serius sedikit sebelum selesai. Sepanjang 87. Karma, Grace. Oke. Udah kali ya sampai sini aja. Ya, tadi oh ya mau serius dikit. Ada 3 cerpen Danarto yang judulnya diawali dengan kata dinding. Dinding ibu, dinding anak, dinding ayah. Berulangnya penggunaan kata dinding pernah memicu seorang peneliti sastra mengulas 3 cerpen ini. Seperti kebanyakan pembacaan atas karya sastra Danarto, naskah ini menyoal semangat profetik, semangat kenabian ya, yang hadir karena dipertemukannya kenyataan dunia di mana kita hidup dan dunia alternatif. Ada subbagian yang berjudul Di Balik Dinding. Ulasan ini menelaah kualitas transendental dari cerpen-cerpen Danarto dan mengamini apa yang diistilahkan oleh Umar Khayyam sebagai dunia Sonyaruri. Dunia yang berbeda dari tempat kita hidup sekarang ini yang adanya di dalam kekaryaan Danarto. Ada sederetan istilah yang cenderung jarang digunakan dalam membicarakan dan menelaah karya seni dalam bahasa Indonesia, baik pada masa hidupnya Danarto ataupun sekarang. Itu bertebaran sebenarnya dalam ragam pembacaan karya Danarto. Istilah tersebut antara lain dunia lain, dunia yang mungkin, mistik, panteistik, sufistik, kejawen, dan konkret. Yang terakhir ini sekilas tampak terpisah sama yang sebelumnya. Melalui ketiga cerpen dinding Danarto ini, sebenarnya kami ingin menawarkan ide kebergerakan sebagai salah satu lintasan dalam praktek artistiknya Danarto. Diawali dengan identifikasi setting serta peran dan hubungan antar karakter dalam 3 cerpen dinding. Kita mau coba gimana caranya dinding bisa jadi titik berangkat sekaligus titik berangkat untuk membaca bagaimana Danarto menyikapi proses sekaligus hasil. Dan balik lagi ke proses gitu. Dalam kekaryaannya tadi dengan contoh-contoh yang kami ajukan tadi sebelumnya. Dinding ayah, dinding ibu, dinding anak adalah kisah dari
semuanya settingnya pengusaha yang luar biasa kaya. Maka nggak bisa dihindarkan juga mereka berkuasa dalam ruang hidupnya. Ayahnya pengusaha besar, konon bertangan dingin dalam menangani berbagai hal pelik. Sosok yang tidak banyak cakap di rumah. Ibu pasti adalah istri yang anggun, luwes, serba pengertian, sedikit misterius. Dinding ibu mengedepankan misteri ini. Dinding ayah dan dinding anak menegaskan karakter ibu ideal dalam tatanan keluarga semacam ini. Keluarga kaya tadi ya. Anak-anak tuh beragam posisinya. Yang sulung dibebani tanggung jawab sebagai penerus, yang bungsu atau yang kecil dimanja, yang tengah ada yang menolak kebesaran usaha ayahnya terang-terangan, ada yang menjauh, ada yang diam-diam. Nah, pada umumnya karakter pencerita di naskah-naskah ini tuh yang pendiam-pendiam ini. Pada ketiga naskah ini, kata dinding pada judul berbeda makna dengan ketika dia muncul di dalam teks. Di dalam teks, dia hanya muncul sebagai pembatas antar ruang atau tembok. Saya akan menutup presentasi kami dengan sebuah spekulasi mengenai bidang dalam field ya, dalam bahasa Inggrisnya field ya, bidang dalam kekaryaan Danarto. Kalau dari tadi kita sudah membicarakan bagaimanapun atau apapun bentuk karyanya, Danarto selalu bisa menemukan jalan untuk diartikulasikan jadi bentuk yang lain, dari cerpen ke naskah teater, dari gambar ke novel, dari puisi ke pertunjukan, dan lain sebagainya. Walaupun latar belakangnya seni lukis, bidang bagi Danarto sungguh-sungguh bukan bidang datar. Apalagi kanvas. Bidang bukan saja media apapun, tapi juga manusia siapapun, apapun perannya, dan bahkan barang apapun. Persis seperti bagaimana dia menyikapi Tuhannya. Tuhan adalah temannya yang berada dalam segala hal yang ada di sekitarnya. Nah, mari kita menutupnya dengan penggalan naskahnya Danarto yang judulnya Proses. Naskah ini bisa kita baca sebagai semacam pernyataan seniman ya, mengenai praktek artistiknya sendiri. Daerah penciptaan itu netral, seperti ruang kosong, di mana kita bisa mengisi sebebas-bebasnya dengan apa saja. Ruang kosong itu murni, ia tak terikat hukum, ia tak tahu-menahu tentang ikatan dan ketidakterikatan. Ruang kosong itu mirip tembok. 20 tahun wajah kita dihadapkan pada tembok yang dingin itu, dengan bersila. Boleh jadi. Tapi lalu kita berdalih bahwa penciptaan itu harus didasari oleh begini-begitu. Karena itu kita jadi terbatas. Terima kasih Rachel, Cita, Lisa, Mbak Ratna, dan semua yang udah betah dengerin. Mari kita mulai obrolannya. Jadi sekarang switch lagi ke bahasa Inggris ya. Thank you everyone. And sorry for the slight translation issues.